ruang kakinya cukup lega, tapi tidak selega si Trabuco Max. Jadi ya ini white tapi masih oke. Ini sepatu yang feelsnya paling lincah, dia tuh bener-bener bisa ngikutin kontur kaki kita. Ini aku punya dua warna, hijau dan orange. Yang hijau yang bawa aku lari 100 km BTS, aku finishin BTS Ultra. Jangan sampai salah pilih karena ya sayang kalau sampai nggak kepake atau kalau sampai nggak nyaman, nggak cocok di kaki. Dan ya itulah line up Asics Clopedy Fuji Trail Series. Hai guys, apa kabar? Balik lagi channel Dani. Di video kali ini, ketika video ini diambil, ini adalah tanggal 31 Agustus. Tanggal 31 Desember 2025. Yang mana video ini pasti tayang di tahun 2026. Nah, gimana perkembangan lari kalian semua? Improvementnya gimana? Race-nya udah apa aja? Pelari paling jauh berapa? Personal best seperti apa? Wah, pasti keren, pasti improve. Dan kalau aku lihat di Instagram dalam seminggu terakhir tuh isinya race recap, lalu Strava stats dalam setahun dan segala macam. Nah, kalian sadar gak sih ketika kalian ngelakuin itu semua, hal yang paling utama yang pasti dipakai adalah sepatu. Nah, jadi kali ini aku mau bikin Asics Clopedy edisi kedua. Kalau yang pertama aku udah bahas sepatu trailnya Asics di tahun lalu, kira-kira peruntukannya untuk apa, reviewnya seperti apa, dan menurutku favoritku yang mana. Nah, kali ini aku mau ajak kalian buat Asics Clopedy part 2. Jadi yang seri berikutnya aku bakal bandingin semua line up Asics yang ada di awal tahun 2026 khusus trail ya, dan aku bakal kasih perbandingannya, yang ini untuk apa, yang itu untuk apa. Pokoknya bakal sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya menurut pandanganku dan berdasarkan data-data yang ada. So, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Nah, sebelum aku tunjukin line up yang terbaru tahun 2026, aku mau tunjukin satu sepatu dulu nih. Ini tuh gila banget guys. Ini bener-bener adalah sepatu kesayanganku mungkin ya. Ini sepatu yang bawa aku ke Prancis, Italia, Swiss, dan aku lolos 100 kilo. Sebenarnya tuh ini tahun lalu atau 2 tahun lalu ketika video ini tayang, jadi tahun 2024. Dan surprisingly tipe ini tuh masih ada, masih keluar barunya, dan punya aku sendiri ini masih awet guys. Ini udah 600 kilo, bentukannya seperti ini. Gripnya tuh masih ada loh, tuh. Masih ada walaupun udah nggak terlalu tajam ya, dan aparnya itu masih oke walaupun udah cacal doel. Jadi ini sepatu yang gokil yang sampai awal 2026 tuh masih ada dan masih dijual warna barunya, Asics Meta Fuji. Nah, selain itu ada sepatu yang pensiun juga, Asics Trabuco 13, cuman aku nggak bawa, ada di rumah. Ini aku lagi di TKP ya. Dan satu lagi Asics Fuji Speed 3. Ini aku punya dua warna, hijau dan orange. Yang hijau yang bawa aku lari 100 km BTS, aku finishin BTS Ultra 100 km pakai Fuji Speed 3 yang hijau. Dan barangnya udah aku warisin ke Mbah Man, karena ya aku lihat Mbah Man mungkin lebih butuh daripada aku, karena aku udah punya yang ini, jadi biar dipakai Mbah Man buat race-race, buat event-event ataupun buat latihan. Nah, tipe ini udah discontinue, udah nggak ada, dan semisal pun kalian lihat di luaran berarti ini keluaran yang lama karena udah keluar Fuji Seed 4. Ya, ini masih bagus banget karena yang oranye ini aku jarang pakai ya. Tuh, gripnya masih tebel. Nah, yuk kita langsung lihat line up terbaru dari Asics Fuji Trail. Oke teman-teman, dan inilah dia seri line up dari Asics yang ada di pasaran, yang ready di pasaran, mulai dari awal tahun ya. Nah, ini aku penataannya nih berdasarkan kasta ya teman-teman. Jadi aku introduce dulu.
Di sini ada Essex Trabuco 14, dan mohon maaf ini yang paling kotor karena ini belum sempat aku laundry, belum sempat aku bawa ke Shoes and Care karena kemarin habis aku pakai latihan naik perbabu dan aku mau pakai lagi ke Andong cari 2026 elevasi, jadi ini yang paling kotor. Ini secara harga ada di 2199, jadi 2,1an gitu. Jadi so far ini yang paling murah yang aku bawa. By the way ada satu lagi sebenarnya, Essex Gel Sonoma, tapi aku nggak punya dan kemarin aku mau ambil, aku ngerasa line upku tuh masih banyak dan masih bagus-bagus, jadi aku nggak beli ya. Jadi ini Trabuco 14. Lalu ada Essex Trabuco Max, yang ini viral banget, yang ini banyak orang yang nunggu-nunggu semenjak dari Trabuco Max 3, Trabuco Max 4, dan finally Trabuco Max 5. Dia secara harga itu sebenarnya di atasnya yang ini, yang Fuji Speed, tetapi secara kasta dia di bawahnya karena bagaimanapun ini adalah seri Trabuco. Walaupun sebenarnya secara fitur ini tuh udah improve, udah jauh lebih keren atau lebih improve daripada si Trabuco itu sendiri. Berikutnya ada Fuji Speed. Nah, ini sepatu yang menurutku paling racing di line up Essex. Dia yang paling ringan dan paling keren menurutku. Jadi oh ya, untuk retailnya kalau yang Fuji Speed 4 ini ada di harga 2,5, sedangkan yang Trabuco Max 5 ini ada di harga 2599, jadi 2,6 ya. Unda-undi kalau bahasa Semarangnya. Dan the one and only ini yang udah bertahan hampir 2 tahun, udah dari 2024 ada dan sampai 2026 dia masih ada. Essex Meta Fuji. Ini harga retailnya tuh 3, plus, jadi so far ini adalah line up atau sepatu termahal untuk varian trail dari si Essex. Oke, itu secara kasta dan harga ya. Nah, terus untuk tipe atau jenis atau peruntukan, kalau yang Trabuco 14 ini tuh untuk all purpose, untuk race bisa, untuk latihan harian bisa, dan semua medan dia bisa. Jadi ini untuk yang basic banget. Nah, lalu untuk si Trabuco Max 5 ini dia Trail Max Cushion. Jadi dia yang untuk yang kategori yang empuk, buat teman-teman yang cari sepatu trail yang empuk. Nah, ini. Dan juga dia peruntukannya untuk ultra, untuk endurance. Nah, kalau ini Fuji Speed, jelas dia untuk performance, untuk speed, untuk kecepatan, untuk race, untuk lomba. So far aku pakai di jarak pendek dan jarak jauh, ini gacor semua. Lalu yang terakhir Essex Meta Fuji Trail. Nah, ini untuk jadi dia ada karbonnya, dia untuk race, untuk performance, tapi lebih cushion, lebih untuk jarak jauh. Beda sama si Fuji Speed yang dia bisa untuk technical. Nah, kalau yang Meta Fuji ini tuh untuk technical tuh sedikit kurang ya teman-teman. Nah, itu untuk tipe jenis-jenis dari sepatu ini. Setelah bahas harga dan tipe-tipe sepatu ini, lanjut aku mau bahas tentang bobot atau beratnya. Mulai dari Trabuco 14. Trabuco 14 ini beratnya tuh sekitar 260-270 graman kurang lebih sepasang ya. Dan ini beratnya sama kayak si Meta Fuji. Nah, jadi Meta Fuji ini walaupun high cushion, walaupun tinggi, dia kelihatan bulky banget, tapi ternyata surprisingly dia tuh ringan guys. Untuk ukuran setinggi ini ya, ringannya atau bobotnya tuh sama kayak si Trabuco. Aku nggak ngerti, mungkin karena uppernya atau midsole-nya ini kan FF Turbo kan midsole-nya kan. Kalau yang ini tuh midsole-nya si FF Blast Max. Jadi mungkin kalau yang Meta Fuji tuh midsole-nya tuh lebih ringan gitu loh. Jadi ya ini beratnya kurang lebih sama. Lalu yang paling ringan adalah Fuji Speed 4. Udah pasti ya, ini 240 graman doang. Dan dia untuk tingginya tuh kurang lebih sama kayak si Trabuco, cuman ya bobotnya jauh banget. Lanjut yang paling berat, ya udah pasti ini 300 gram lebih cuy. Fuji Speed Trabuco Max. Nih ya ini udah jelas karena dia paling tinggi dan dia masih bagaimanapun ini seri Trabuco, secara harga juga jauh di bawah si Meta Fuji. Jadi ya ini yang paling ringan. Untuk midsole dan outsole, nah kita ngomongin outsole-nya dulu kali ya. Ini aku rada bingung ketika mempelajari spesifikasinya karena so far yang aku lihat tuh sama ya. Jadi empat-empatnya tuh pakai Essex grip.
Nah, Essex Grip. Tapi khusus yang Fuji Speed ini dia tuh ada tulisan Flux 3,5. Jadi ini Essex Grip yang berbeda, dan ya mungkin ini yang bikin si Fuji Speed ini yang paling enak dipakai teknikal, yang paling nahan licin, karena ya memang outsole-nya tuh beda. Sedangkan yang lain tuh sama-sama Essex Grip. Ini Essex Grip, Essex Grip, dan Essex Grip. Nah, khusus yang Trabuco Max ini dia Essex Grip Hybrid lah. Jadi ini bentangannya tuh beda, guys. Bentuknya tuh beda. Ya, walaupun aku hampir tiap hari pakai ini, tapi speknya tuh terlalu banyak, jadi aku nggak hafal semuanya ya. Lanjut ke midsole-nya. Nah, midsole. Bentar, aku sambil intip dulu. Kayaknya yang paling tinggi tuh ini FF Turbo untuk Meta Fuji, lalu di bawahnya ada FF Blast Plus. Si Trabuco Max juga FF Blast Plus, lalu yang paling rendah sepertinya ini FF Blast Max si Trabuco 14 untuk midsole-nya. Kotor lagi yang Trabuco. Ini kampukannya kayak gini. Gimana ya pencetnya? Oh, ini dia. Kelihatan gak sih? Gak tahu deh kelihatan apa enggak. Oh iya, beda sih. Ini kayak yang FF Blast tuh kayak beda layer gitu, ada 2 layer gitu. Beda kayak yang ini kan cuma 1 layer doang kan. Mungkin karena Fuji Speed itu ada plat P-back-nya yang mirip karbon ini, jadi dia ada di tengah-tengah, ada beda 2 layer gitu. Kalau yang si Meta Fuji dia FF Turbo. Nah, ini paling springy, paling kayak spring bed, paling apa ya istilahnya, paling empuk, dan dia stiff, sangat stiff. Beda kayak si P-back sini, si Fuji Speed dia karbonnya bukan karbon ya, ini plat P-back, jadi dia nggak se-stiff si Meta Fuji. Tuh, dia lebih bisa berkompromi sama lekukan ya. Jadi dia bakal lebih stabil, bukan lebih stabil, lebih agresif, lebih fleksibel dipakai di berbagai medan. Kalau si Trabuco 14 sama Trabuco Max ini sama-sama pakai engineered mesh. Jadi tipe yang sama, bedanya kalau yang Trabuco Max ini dia ditambahin teknologi water repellent. Jadi air itu kalau cuma netes-netes atau air hujan gerimis, dia nggak langsung masuk, tapi kayak ngalir gitu, kayak daun talas. Lalu dia dikasih ini loh, supportive overlays. Jadi di bagian luarnya ini supaya kalau kaki kita natap ke batu atau natap ke ranting itu nggak langsung kena si meshnya ini, nggak langsung kena uppernya. Begitu juga yang Trabuco, cuman yang Trabuco itu lebih tipis. Nah, sedangkan kalau yang Meta Fuji dan Fuji Speed dia pakainya itu lightweight mesh. Khusus yang Meta Fuji dia ada tulisannya, keterangannya durable. Ya lebih, ini lebih awet yang Meta Fuji ini, terbukti sih. Dia udah, kalau yang ini tuh, kalau yang tadi hijau itu udah 600 kilo, kalau yang ini 250 kiloan, masih seperti ini. Uppernya masih oke banget, masih nice banget. Itu untuk uppernya. Sedangkan untuk lidah atau untuk ya lidah sepatunya, 3 sepatu tuh mirip. Ini Meta Fuji, ini mirip. Ini juga mirip. Jadi kayak bahannya tuh kayak kain semi kulit gitu. Tipis, ada sedikit busanya di dalam, sedikit banget, dan nyaman. So far aku pakai tiga-tiganya ini nggak pernah lecet untuk lidahnya ini. Nah, yang ini juga sama, mirip. Kalau yang si Trabuco 14 ini yang beda, guys. Ini yang tidak ada kesan kulitnya, jadi dia langsung busa dan paling tebel ini. Otomatis jadi paling berat. Nah, untuk heel cup-nya ya sama. Ini sama. Heel cup-nya bentuknya atau coraknya tuh sama, bahannya juga sama. Jadi nggak ada masalah untuk heel cup. Heel cup-nya juga sama. Yang teori-teori udah sambil ngepek tabel, karena jujur berat kalau harus hafalin 4-4-nya. Nah, sekarang yang paling ditunggu-tunggu ini pendapat pribadi menurutku dan kesimpulan menurutku ya. Kita bakal bahas satu-satu experience-nya dan kenyamanannya dari masing-masing sepatu. Mulai dari yang paling tinggi dulu kali ya, Meta Fuji. Jadi ini sepatu yang udah tidak diragukan lagi.
Dia udah menempuh total aku berarti 800 kilo, yang hijau 600-an, yang ini 200-an kilo, dan so far ini nyaman banget. Pemakaiannya dia lebih untuk ultra yang runnable. Jadi rute-rute UTMB, rute-rute mirip mungkin kayak CTC, nah ini tuh bakal nyaman banget, enak banget. Kelemahannya dia kalau medan-medan yang super teknikal, yang batu-batu kayak di Gunung Sindoro atau kayak akar-akar yang parah banget kayak di Manglayang bagian atas. Nah, sepatu ini tuh bakal sedikit rawan karena dia midsole-nya yang tinggi, jadi kayak lebih kurang gesit, dan sekali kita kena ankle kalau lagi pakai sepatu ini, impact-nya tuh bakal lumayan dalam. Sisi plusnya dia amat sangat awet, super duper awet, dan pantulannya ketika dipakai ini enak banget. Jadi kalau kalian lagi nyari race yang banyak cor, banyak aspal, banyak makadam, nah si Meta Fuji ini solusinya. Mungkin yang harus dihindari rute-rute yang super teknikal, yang berakar-akar yang berakar parah, nah ini harus dihindari. Lanjut ke Fuji Speed. Nah, so far ini adalah sepatu terbaik 2025 dari Asics menurutku, karena feelsnya tuh gila banget. Ini sepatu yang feelsnya paling lincah, dia tuh bener-bener bisa ngikutin kontur kaki kita, dan di medan yang super duper teknikal, yang berat, dia enak banget. Lalu bagian uppernya ini kalau kalian pakai buat race-race di pantai atau di gurun kayak Bromo atau coast to coast, ya intinya di pantai, ini uppernya tuh relatif minim masuk ke dalam karena ya bahannya dan pori-porinya ini loh. Kalau yang Trabuco series ini bakal lebih banyak masuk karena dia meshnya tuh beda guys, kainnya tuh beda. Jadi ya ini secara upper nih the best ya, sama kayak Meta Fuji juga sih. Meta Fuji juga kalau dipakai di pantai, di gurun, dia bakal minim pasir yang masuk. Lalu untuk race yang seperti apa, so far Fuji Speed all round ya. Dia untuk technical enak, untuk rute-rute makadam, untuk rute-rute yang ada turunannya cor-coran atau aspal atau beton, ini juga enak walaupun tidak seempuk si Meta Fuji. Nah, mungkin ada satu sedikit kelemahannya, dia itu seri paling narrow. Jadi kalau teman-teman punya sepatu, punya kaki yang lancip, yang nggak lebar, dan kalian bakal kalau biasa pakai sepatu yang biasa tuh harus upsize. Nah, ini menurutku bakal sedikit kesusahan. Solusinya kalau misal kalian lari ultra, bisa pakai cadangan sepatu. Contohnya gini, misalnya kayak aku kemarin 100 kilo di Chiang Mai ya, aku full pakai sepatu ini, ternyata tuh jentiku tuh kena guys, karena kaki kita tuh lama-lama tuh makin melebar, makin bengkak seiring kilometer ya. Jentiknya di bagian sininya tuh dia lama-lama nyeri, karena ya ini sepatunya tuh memang narrow. Tapi kalau untuk 40, 50k, 60k pertama ini so far enak, aman, nyaman. Nah, jadi buat kalian yang kakinya lebar banget, mendingan jangan pilih si Fuji Speed 4, mendingan ganti ke Trabuco atau ke Meta Fuji. Lanjut, Trabuco Max. Ini sepatu yang aku paling nggak bisa ngomong karena aku baru pakai satu kali 10 kilo di Ungaran. Tapi so far buat kalian semua yang punya kaki super lebar, pilihlah sepatu ini. Buat kalian semua yang cari sepatu untuk ultra yang jarak jauh tapi nggak pengen kebut-kebutan, jadi intinya pengen asal lulus under COT aja, aku juga rekomen pilih sepatu ini. Buat kalian yang kakinya lancip banget, yang narrow banget, hindari pilih sepatu ini karena ini tuh ruang kakinya tuh lega banget. Dia toe boxnya ini lebar banget, jadi kalau kalian kakinya sempit, kakinya narrow, masuk ke dalam tuh kayak ada sisa gitu, jadi kakinya tuh malah goyang-goyang, malah kayak kurang stabil. Jadi kalau kakinya kalian narrow, kalian pilih yang ini, Fuji Speed. Kalau kaki kalian lebar banget, kalian pilih si Trabuco Max. Nah, sepatu ini bakal cocok kalau kalian taruh di drop bag ketika kalian ambil kategori 50k up buat cadangan, gantiin si Fuji Speed. Nah, kalau gitu sih nggak masalah. Tapi kalau kalian kakinya full narrow, pakai ini menurutku bakal kurang nyaman guys. Lanjut yang terakhir, Trabuco 14. Nah, ini feels di kaki dia juga cukup lebar, cukup enak, ruang kakinya cukup lega, tapi tidak selega si Trabuco Max. Jadi ya ini wide tapi masih oke. Buat kaki yang narrow bakal masih enak, masih oke juga. Kelemahannya mungkin dia seri yang paling berat,
cuman overall ini dipakai race oke, dipakai latihan oke, dan modelnya juga keren Trabuco ini. Warnanya aku suka. Kalau untuk warna semua yang ada di sini aku suka ya. Aku cuman nggak terlalu suka warna hijau, jadi ya karena yang warna hijau itu line up tahun 2024, jadi so far ini aman, ini oke. Nah, buat teman-teman yang cari sepatu all round untuk race, untuk harian, untuk apapun, misalnya pengen beli Asics tuh terus kayak udahlah aku cuman pengen coba ngetrail, aku buat semuanya mulai dari latihan, race dan lain-lain. Nah, aku bakal rekomend sepatu ini diantara sepatu yang lain. Buat teman-teman juga yang misalnya baru lari, baru ngetrail, terus Mas aku newbie nih, kira-kira kalau dari Asics pilih yang mana? Nah, aku bakal rekomenin ini juga. Selain Asics Gelsonoma ya, karena yang Gelsonoma itu yang paling murah, yang lebih murah. Jadi ya, itulah line up Asics terbaru. So far kalau dari aku yang bakal jadi andalan untuk race sudah pasti Asics Fujisuit 4 untuk berbagai race. Ini bakal jadi pilihan utama. Kalau untuk rute-rute, misalnya nih aku pilih UTMB, aku bakal pakai si Meta Fuji ini for sure pasti, karena ya ini untuk rute runnable yang paling enak dan udah terbukti. Nah, lalu untuk latihan harian, untuk latihan untuk race-race yang pendek-pendek, yang kira-kira aku nggak mau nge-push, nggak full effort atau sekedar konten, aku bakal cari pakai si Trabuco 14. Dan untuk sepatu cadangan dari si Meta Fuji, dan kalau cadangan di dropback butuh ganti sepatu supaya ya kaki kita refresh gitu, aku bakal pilih si Trabuco Max 5 ini. Jadi setiap sepatu tuh punya kegunaannya masing-masing, punya fungsinya masing-masing sesuai dengan peruntukannya dan sesuai untuk speknya. Jadi teman-teman benar-benar harus selektif, harus ngerti, jangan sampai salah pilih, karena ya sayang kalau sampai nggak kepake atau kalau sampai nggak nyaman, nggak cocok di kaki. Dan ya itulah line up Asics Clopedy Fuji Trail Series yang ada di market di tahun 2026. Khusus untuk Gelsonoma itu juga oke. So far aku pernah nyoba, nyaman. Dia cuman kalau sama Trabuco 13 tuh dia kayak versi yang lebih berat tapi lebih awet, karena ya Sonoma tuh dari dulu durable banget, kuat banget. So itu aja buat teman-teman semua, semoga bisa sedikit ngasih pencerahan buat kalian yang lagi cari sepatu, khususnya buat season 2026. Langsung aja, kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat, tetap semangat, bye bye.